Halo, selamat pagi teman-teman Indria. Apa kabar? Bu Vera berdoa kita semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Hari ini kita sekolah minggu di rumah lagi ya. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sehat, kami berkumpul bersama dengan keluarga kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua. Biarlah melalui firman-Mu menjadikan kami anak-anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus, amin. Cerita firman Tuhan pagi hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7-24, yaitu tentang Nabi Elia dan ibu janda. Pada waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Ahab. Namun dia jahat di mata Tuhan. Ia dan istrinya menyembah Baal, bukan menyembah Allah. Melihat kejahatan yang dilakukan oleh Raja Ahab itu, lalu Allah mengirim Nabi Elia untuk datang kepada Raja Ahab dan menyampaikan bahwa tahun ini tidak ada hujan dan akan terjadi kelaparan. Setelah menyampaikan pesan itu kepada Raja Ahab, Allah menyuruh Nabi Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Allah berjanji akan mengirimkan burung gagak untuk membawa makanan bagi Nabi Elia. Dan air sungai Kerit bisa digunakan untuk minuman Nabi Elia. Namun, karena tidak ada hujan dalam waktu yang lama, akhirnya sungai Kerit menjadi kering, airnya habis. Kemudian Allah menyuruh Nabi Elia untuk pergi kepada seorang ibu janda di Sarfat. Nabi Elia menanyakan kepada ibu janda tersebut apakah ia punya air dan roti yang bisa diberikan kepada Nabi Elia. Ibu janda mulai berpikir, bagaimana mungkin ia memberikan sisa roti di rumah untuk Nabi Elia? Bagaimana dengan dia dan anak-anaknya? Persediaan tepung dan minyak di rumahnya tinggal sedikit, hanya cukup untuk membuat roti bagi ibu janda dan anaknya saja. Namun ibu janda menaati firman Tuhan. Kemudian ibu janda membuatkan roti dan diberikan kepada Nabi Elia. Mujizat terjadi. Tepung dan minyak yang ada di buli-buli di rumah ibu janda tidak pernah habis untuk dipakai membuat roti untuk ibu janda dan anak-anaknya. Tuhan Yesus memelihara ibu janda karena ia telah taat melakukan perintah Tuhan. Ibu janda dan anaknya tidak pernah kekurangan meskipun sedang terjadi musim kemarau dan kelaparan di bangsa Israel saat itu. Waktu berjalan, suatu ketika anaknya ibu janda mengalami sakit dan sesak napas. Akhirnya anaknya ibu janda meninggal dunia. Ibu janda sangat sedih. Akhirnya ia meminta tolong kepada Nabi Elia untuk mendoakan anaknya. Nabi Elia berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan supaya menghidupkan kembali anaknya ibu janda. Dan Tuhan mendengarkan doa Nabi Elia. Tuhan mengabulkan doa Nabi Elia. Anaknya ibu janda hidup kembali. Kemudian Nabi Elia membawanya turun ke bawah dan ibu janda sangat senang sekali. Melihat banyak mujizat yang dikerjakan Allah dalam hidupnya, akhirnya ibu janda dan anaknya percaya kepada Tuhan Allah. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita suka memberi. Saat kita semua mau memberi, maka Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita jauh lebih banyak dari apa yang telah kita berikan.
Kita bisa belajar memberi dari lingkungan kecil kita, yaitu di lingkungan keluarga. Contohnya, berbagi makanan kepada kakak, adik, berbagi mainan dengan saudara-saudara kita. Tuhan Yesus pasti senang dengan adik-adik Indria yang suka memberi. Tuhan Yesus akan memberkati adik-adik semua, memberkati keluarga, orang tua, sekolah adik-adik, teman-teman adik-adik. Tuhan Yesus pasti memberkati. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Sekali lagi ya. Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menutup sekolah minggu kita pada pagi ini dengan doa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar memberi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami melalui apa yang kami punyai. Tuhan Yesus, berkati keluarga kami, orang tua kami, gereja kami, dan juga bangsa kami, bangsa Indonesia, supaya wabah corona ini segera berlalu dan kami bisa kembali beraktivitas seperti dulu lagi. Kami bisa ke gereja, bersekolah minggu, ketemu dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih teman-teman Indria, sampai bertemu lagi minggu depan.